Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu Guru. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, hari ini Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Iya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Intan. Kenapa? Tadi izin, Bu, ada suratnya. Tadi dititipin. Oh iya. Ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, hari ini kita akan membahas tentang materi puisi. Kalian sudah pada tahu belum apa itu puisi? Udah. Baik, kita akan mendalami lebih dalam lagi tentang apa itu puisi ya. Puisi itu dibagi menjadi dua. Ada puisi lama, dan ada puisi baru. Puisi lama adalah puisi yang merupakan jenis puisi yang masih terikat oleh persajakan dan pengaturan-pengaturan lirik dalam setiap bait, dan jumlah kata yang ada di dalam larik tersebut itu masih diatur. Contohnya itu ada pantun, selokan, gurindam. Lalu kemudian ada puisi baru. Puisi baru atau biasa disebut dengan puisi modern. Puisi modern ini adalah puisi yang bebas, yang sudah tidak terikat oleh apapun. Berbeda dengan puisi lama. Kemudian Ibu akan jelaskan tentang ciri-ciri puisi lama. Puisi lama itu puisi yang terikat aturan atau pola tertentu. Seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, puisi lama itu puisi yang terikat. Dan kemudian yang kedua ada umumnya merupakan puisi rakyat. Biasanya itu puisi itu terlahir dari mulut ke mulut. Misalkan si A berpuisi, terus si B mendengarkan, lalu si B berbicara kepada orang lain tentang puisi tersebut, lalu si C kemudian, si D kemudian, begitu. Lalu ada yang ketiga, biasanya nama pengarang tidak diketahui, seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan ya. Yang keempat, umumnya merupakan sastra lisan. Ya begitu, kita berbicara puisi seperti pantun, lalu orang lain mendengarkan, begitu. Yang keempat, yang kelima disampaikan dari mulut ke mulut, seperti yang dari tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri puisi baru. Puisi baru itu yang pertama tidak terikat oleh berbagai aturan, sangat berbeda dengan puisi lama. Puisi baru diketahui nama pengarangnya, seperti pengarang-pengarang puisi zaman sekarang. Zaman dulu juga sudah ada sih, seperti W.S. Rendra, Hairul Anwar, Taufik Ismail, dan lain-lain. Kalian bisa cari sastrawan-sastrawan puisi yang sudah melalang buana di Indonesia. Yang berikutnya ada perkembangan secara lisan dan tertulis. Puisi tersebut biasanya dibuat secara lisan maupun tertulis, tergantung kebutuhannya. Berikutnya ada penggunaan majas yang dinamis atau berubah-ubah. Kemudian biasanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, kehidupan seseorang, begitu. Kemudian lebih banyak memakai sajak pantun dan syair. Lalu ada bentuk yang
rapi dan sejajar, tidak seperti puisi lama. Dan setiap barisnya merupakan kesatuan sintaksis. Lalu bentuknya rapi dan biasanya simetris. Mempunyai persajakan yang teratur di akhir. Kebanyakan mempergunakan pola sajak pantun dan syair. Sebagian besar puisi 4 seuntai. Yang kemudian Ibu akan menjelaskan tentang unsur intrinsik puisi. Yang pertama, ada tema, rasa, nada, amanat, ya, Ibu akan jelaskan. Yang pertama, tema. Tema itu adalah pokok pikiran dasar dari puisi tersebut. Sebelum kita membuat puisi, sebaiknya kita menentukan temanya terlebih dahulu agar lebih mempermudah kita untuk menulis sebuah puisi. Kemudian ada rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisi. Yang ketiga ada nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Dan ketiga-tiganya itu saling berkaitan ya. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada yang menggurui, mendikte, atau bekerjasama dengan pembaca untuk memecahkan masalah. Yang keempat ada amanat. Yaitu amanat biasanya adalah pesan yang ingin disampaikan dari sebuah puisi tersebut. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Inilah yang disebut dengan gaya bahasa dalam puisi. Gaya bahasa akan kita ulas lebih rinci nanti di pertemuan kita minggu depan, karena masih banyak sekali gaya-gaya bahasa yang Ibu akan terangkan. Yang keenam ada rima. Rima yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap larik atau baris, namun dapat juga berada di tiap kata dalam baris. Yang berikutnya ada tipografi. Tipografi yaitu bentuk penulisan puisi secara umum sering ditemukan dalam bentuk baris, namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen atau menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Yang berikutnya ada imaji. Imaji yaitu pengimajian atau pencitraan dalam puisi yang diciptakan oleh seorang penulis agar pembaca itu bisa berimajinasi sendiri dalam membaca tulisan-tulisan dari penulis tersebut. Yang berikutnya ada kata konkret. Kata konkret itu adalah keinginan penyair untuk menggambarkan suatu secara lebih konkret lagi atau lebih berwujud lagi. Oleh karena itu dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan lebih menyentuh hati. Kata-kata ini biasanya berlebihan. Yang berikutnya ada unsur ekstrinsik puisi. Ini sudah selesai kan? Boleh Ibu hapus? Boleh.
sosial dan nilai. Yang pertama, unsur biografi. Unsur biografi ini apa ya? Biasanya berisi tentang latar belakang seorang penulis. Misalkan penulis berlatar belakang keluarga yang miskin, maka tulisan-tulisannya biasanya itu sangat menyentuh hati, begitu. Lalu kemudian ada unsur sosial. Unsur sosial ini sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat pada saat itu, pada saat penulis menulis sebuah karangan puisi. Misalkan puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru, contohnya seperti lagu-lagunya Iwan Fals, itu juga sama dengan puisi ya, kata-katanya sangat banyak sekali gaya bahasa yang diterapkan. Terdapat banyak sekali gaya bahasa yang diterapkan di dalam lagu tersebut dan sangat menyentuh. Kalian bisa lihat sendiri di internet, banyak sekali karangan-karangan lagunya Iwan Fals di masa-masa Orde Baru. Kemudian ada unsur nilai. Unsur nilai ini dalam puisi meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, istiadat, hukum, dan lain-lain. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri sehingga sangat mempengaruhi baik dan tidaknya puisi. Ya, kemudian Ibu akan mencontohkan contoh puisi lama yang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pantun. Pantun itu merupakan puisi lama ya. Biasanya pantun bersajak A, B, A, B. Dan setiap bait terdiri dari 4 baris. Ya, pantun yang pertama ciri-cirinya bersajak A, B. Yang berikutnya, yang kedua, satu bait terdiri dari 4 baris. Yang ketiga, setiap baris ada 8 sampai 12 suku kata. Yang berikutnya, 2 baris awal sampiran dan 2 baris akhir adalah isi. Ya, contohnya misalnya gini, ke Jakarta mampir ke Tegal, bersama kasih bersenang-senang. Janganlah sampai kita menyesal, ingat hidup tak sembayang. Nih, Ibu tulis ya. Ya, Ibu akan mencontohkan pantun. Yang pertama, ke Jakarta mampir ke Tegal, bersama kasih bersenang-senang. Janganlah sampai kita menyesal, ingat hidup tak sembayang. Di sini pantun ini bersajak A, B. Ini A, B, A, B. Maksudnya adalah baris pertama sama dengan baris ketiga. Karena baris pertama sampiran dan baris ketiga ini adalah isinya. Dan baris kedua sampiran dan baris keempat ini isinya.
Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal ini contohnya. Ingat-ingat ya, kalau kalian ingin membuat pantun harus menggunakan aturan ini. Ya, sampai di sini sudah jelas? Jelas. Baik, Ibu akan melanjutkan ke contoh puisi baru. Ibu tidak akan menulis puisinya dan Ibu akan membacakannya saja ya. Kalian bisa mencari puisi ini di internet. Puisi ini karya dari Taufik Ismail. Cara membacakan puisi baru atau puisi dari karya seseorang harus menggunakan perasaan, harus menggunakan kata-kata yang lugas. Ya, Ibu akan mencontohkan. Ya, Ibu akan membacakan puisi Kerendahan Hati karya Taufik Ismail yang Ibu ambil dari internet. Kerendahan Hati karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul di pinggir jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu harus ada wakapannya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Ya, seperti itu ya anak-anak. Cara membacakan puisi harus kita itu harus mengekspresikan isi dari puisi tersebut. Jadi pembaca itu tertarik kepada bacaan puisi yang kita sampaikan. Bagaimana? Sampai di sini apakah sudah jelas? Jelas. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya, Bu. Ya, silakan. Berarti puisi sama pantun itu sama? Iya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Pantun itu merupakan jenis dari puisi. Puisi itu ada dua macam, puisi lama dan puisi baru. Sedangkan pantun itu adalah jenis-jenisnya. Jadi pantun sama dengan puisi, begitu ya. Sudah jelas? Jelas. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Baik, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian ya, dan harus dikerjakan hari ini juga. Tugasnya adalah kalian harus membuat puisi bertemakan Ibu Kita Kartini. Kan hari ini tanggal 21 April. Jadi kita akan kalian harus membuat puisi bertemakan Ibu Kita Kartini, pahlawan wanita. Bisa? Bisa, Bu. Ya, Ibu tunggu sampai dengan pelajaran selesai. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung disampaikan mengenai tugas. Tidak, Bu. Baik. Ya, apakah semuanya sudah dikumpulkan? Sudah, Bu. Baik. Wah, bagus ya puisinya kalian. Dan untuk tugas minggu depan, Ibu ingin memberikan kalian tugas lagi mengenai puisi agar kalian lebih memahami lagi tentang apa itu puisi. Tugasnya adalah kalian harus membuat sebuah puisi bertemakan terserah kalian deh mau temanya apa. Intinya Ibu ingin kalian membuat sebuah puisi dan minggu depan
Ibu akan menyuruh kalian untuk maju ke depan untuk membacakan puisi tersebut. Sudah mengerti? Mengerti. Baik. Hari ini cukup sampai sekian dulu ya. Dan Ibu akhiri. Apakah sudah jelas pelajaran hari ini? Jelas, Bu. Ya sudah, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis.